Nah, jadi buat bapak-bapak yang pengen Lenovo Legion Go, ya bisa di-share tadi ya, yang bagian Yo, what is up guys, and welcome back to Best Datang YouTube channel sama gue Maafin. Dan yes, Lenovo Legion Go, handheld gaming PC pertama dari Lenovo yang walaupun ini percobaan pertama ya, ini secara fitur bisa dibilang yang paling lengkap di antara handheld gaming PC yang ada saat ini. Nah, gue udah pakai si Legion Go ini kurang lebih ya 3 minggu, udah mau sebulan kali ya. Dan gue pengen share makanya lengkap experience plus review gue di video kali ini. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi ini dia Lenovo Legion Go. Secara specs gue udah nggak perlu bahas ya, karena udah dibahas lengkap semua di video unboxing. Dan ya, kurang lebih sebenarnya pakai chipset yang sama dengan yang ada di pasaran saat ini. Perbedaan utama yang signifikan menurut gue ada di bagian layar, yang mana ini tuh paling gede yang gue pernah coba sekarang. Resolusinya juga tinggi, refresh rate-nya juga, dan yang paling penting pastinya warna ini yang so far paling vibrant dan di mata tuh paling berasa sih. Sempat gue coba untuk tes color accuracy pakai alat SpiderX kita dan hasilnya sesuai klaim ya, 99% sRGB dan up to 500 nits untuk brightness-nya. Nah, secara experience gue awalnya jujur agak kagok ya, karena sebelumnya kayak gue pakai pas Steam Deck atau ROG Ally itu ukuran 7 inci somehow bikin gue mainnya mungkin harus agak deket nih. Nah, pas pegang Legion Go gue harus agak mundurin dikit ya, karena layarnya gede banget guys, terutama pas lagi main di handheld mode. Nah, gue tuh kayaknya lumayan ngerti kenapa Lenovo bikin layarnya gede nih ya. Karena dengan fitur controller yang bisa dicopot ini, terus kita pakai di mode tabletop, ukuran layarnya itu masih menunjang. Ya, terutama buat kalian yang pengen pakai buat hal lain selain gaming. Karena sebelumnya kalau gua itu pakai handheld gaming PC ya, gua tuh nggak kepikir untuk pakai layarnya buat hal lain selain gaming karena ukurannya terbilang kecil gitu. Jadi kita harus pakai kayak sepaket. Nah, di sini gua akhirnya coba explore untuk ngelakuin hal lain kayak dipakai nonton multimedia, itu enak. Terus nggak lupa juga buat bapak-bapak ya, alasan utama kalau yang pengen beli ini yaitu kerja. Itu juga oke. Jadi tinggal hidupin aja mode FPS mode di controller kanannya biar bisa jadi mouse. Terus konekin keyboard aja dan beres, bisa kerja. Gue pakai buat ngetik-ngetik script itu masih oke. Mungkin buat cek-cek data Excel yang angkanya kecil-kecil tuh mungkin mesti agak di zoom lagi, di scale lagi aja. Dan dipakai buat video editing, itu pun juga masih bisa. Ya intinya dengan layarnya yang gede ini jadi bakalan punya fungsi yang lebih bisa dimaksimalin lah. Nah, jadi buat bapak-bapak yang pengen Lenovo Legion Go, ya bisa di-share tadi ya. Yang bagian tadi silahkan dipotong, diedit, di-clip videonya, dan dikirimkan juga ke bapak-bapak yang lain yang pengen beli Lenovo Legion Go juga. Sekalian subscribe dan komen kalau udah dikirim ke teman-temannya atau ke istrinya. Oke, lanjut. Oke, masih di mode tabletop dengan controller dicopot ya. Fungsi utamanya kan buat main game FPS ya, namanya aja udah FPS mode gitu kan. Dan gue sendiri memang bukan pemain game FPS banget. Gue tuh dulu cuma main CS doang ya, dan sekarang udah ada Counter Strike 2 sampai gitu kan. Cuma memang gue sempet tes di beberapa game kayak game PUBG yang Steam ya, bukan yang mobile ya, sama game Apex juga yang senjatanya tinggal ngambil-ngambil, itu sebenarnya masih capable, cukup pakai mouse ini aja sama si joysticknya sebagai controller atau yang buat gerak kayak gitu. Tapi memang mesti ada settingan-settingan tombol yang kalian mesti program ulang sendiri. Rata-rata settingannya ada yang cocok, tapi ada beberapa yang kalian mesti kayak ngatur beberapa tombol sendiri sih. Moga-moga kedepannya ada template gitu ya, bisa dibilang ya. Nah, cuma memang kalau kalian main game FPS yang butuh keyboard buat beli-beli barang, misalnya kayak Counter Strike gitu ya, beli SMG, beli AK-47, nah itu bakalan susah dan ngebutuhin keyboard tambahan. Oh ya, satu lagi, controller yang kanan ini juga ada trackpad-nya kan memang ya. Cuma memang ini trackpad-nya itu lebih kepake buat navigasi di Windows, bukan buat aiming ya, bukan buat kontrol gitu. Jadi keep in mind aja. Nah, jujur gue sendiri tuh lebih banyak main FIFA di sini, alias EA FC 24 sekarang ya di Legion Go, terutama kemarin habis diskon pas gue baru nyampe si Legion Go-nya, jadi mantep banget. Dan ini memang kayak berasa paling nyaman di antara handheld lain yang gue pernah coba, dan somehow performance-nya pun kerasa lebih stabil gitu di sini. Nah, di sini gue pakai settingan TDP performance bawaannya dari si Lenovo-nya ya, dan settingan layar itu resolusinya gue turunin ke Full HD 1080p aja, yang mana jujur buat mata gue masih tajam-tajam aja. Kalau di resolusi maksimal yang 1600p itu load grafisnya bakalan lebih berat, terutama di bagian cutscene ya, di bagian replaynya. Jadi yang di 1080p aja itu dia masih kadang-kadang ngedrop di bawah 30 fps.
Jadi rekomendasi gue untuk game-game berat AAA itu di Full HD aja, terus pakai performance mode itu rata-rata udah cukup stabil, udah dibilang kayak sweet spot lah. Dan misal kalau kalian kurang ya memang bisa di-push sampai custom di 30 watt, cuma ya semakin tinggi TDP-nya juga akan semakin boros di baterainya. Nah, dalam pengetesan gue di mode quiet itu misalnya buat kerja atau browsing-browsing santai itu bisa sampai 3,5 jam. Nah, kalau dinaikin di mode performance, misalnya kayak gue main FIFA, Full HD, low setting, itu rata-rata mungkin cuma bisa 1,5 jam aja gitu, jadi setengahnya ya. Dan kalau mode maksimal custom 30 watt itu gue tes dapat di angka 63 menit, jadi 1 jam 3 menit aja. Jadi ya kurang lebih sebenarnya mirip sama Steam Deck ataupun ROG Ally, walaupun baterainya di sini lebih gede ya. Ya wajar sih karena layarnya juga lebih gede di Legend Go ini, makanya penggunaan baterainya juga mungkin lebih tinggi. Nah, kondisi baterai yang bisa dibilang kurang efisien atau boros ya, ini adalah kenyataan yang terjadi di semua handheld gaming PC ya, bukan si Lenovo Legion Go aja gitu. Walaupun memang jujur buat gue sendiri, memang gue itu bukan gamers yang kelas berat lah. Gue tuh biasa main game paling sekitar 1 mentok 2 jam aja itu udah buat gue cukup sehari. Ya gue kan masih kerja gitu. Nah intinya baterainya itu tergantung banget ke games yang kalian mainin dan juga ke pola penggunaan kalian. Cuma ya balik lagi nih, benefit utama dari handheld gaming PC ya pastinya kalian bisa mainin games yang ada di PC kalian itu di mana aja. Oke, lanjut kita bahas software di Legion Go, software bawaannya yaitu namanya Legion Space. Nah, di sini fitur yang dikasih harus gue akui secara software kayak masih di periode embryonik ya, kayak masih baru, masih awal, masih bayi banget gitu ya. Walaupun selama sebulan ini gue tuh udah kurang lebih dapat mungkin 3-4 software update. Nah, kalau kalian lihat sekarang kayak di bagian cover gamenya, itu gamenya masih kelihatan kayak ada pixel-pixelnya kayak gitu ya. Terus ada juga beberapa game yang gue masukin via SD card itu tuh nggak nongol di library-nya. Kemudian di bagian quick setting juga, ini masih terbilang agak clunky gitu ya. Kayak misalnya mau ganti refresh rate, itu kita harus colok si Legion Go-nya ke power source, alias ke charger. Baru bisa diganti si refresh rate layarnya. Nah, sekalian ngomongin charger di sini, gue juga sempet tes beberapa charger, dan ada beberapa charger 65 watt GAN yang gue punya itu nggak kompatibel. Jadi Legion Go ini bisa dibilang agak strict ya kalau urusan charger, jadi better selalu bawa charger bawaannya aja. Tapi kalau kalian ada yang cocok dan udah dicoba di Lenovo Legion Go, boleh juga di komen di bawah biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Oh iya, satu lagi, ini lubang yang ada di case-nya, emang posisinya ini kan sebenarnya pas banget ya, kayak buat ngecas gitu. Cuma gue rekomen jangan dipakai, karena pas dicolok itu handheldnya juga akan otomatis kayak hidup. Ya, dan gitu kita harus matiin dulu baru bisa disimpan gitu biar dia tahu di posisinya mati. Jadi kalau kalian taruh di dalam tas itu bahaya, takutnya bisa panas banget dan bisa jadi ya fire hazard ya. Walaupun memang gue tahu ini sebenarnya bukan salah di Lenovo-nya, tapi kemungkinan lebih ke Windows-nya. Jangan dicas panas. Nah, satu yang gue pengen request ke Lenovo adalah buat kita itu bisa pantau berapa watt ya yang dipakai, terutama indikator di overlay FPS-nya ini. Buat kita tuh bisa kayak naker, bisa ngukur lah. Kira-kira game yang kita mainin itu butuh berapa watt gitu. Misalnya kayak Hades, ini game yang gue masih suka main sampai sekarang ya, game ringan sebenarnya. Jadi wattnya itu sebenarnya nggak harus butuh yang gede-gede banget. Jadi gue biasa pindahin ke mode quiet biar dayanya lebih hemat dan suara kipasnya juga lebih kecil. Tapi kalau kita bisa tahu informasi lebih detail itu bakalan lebih kita bisa ngukur lah, maksimalnya lebih enak gitu. Dan ngomongin kipasnya sendiri, Lenovo Legion Go ini cuma punya 1 kipas aja ya, nggak kayak ROG Ally yang punya 2. Kayak Steam Deck juga punya 1. Awalnya gue pikir 2 karena di bagian belakangnya ini ada 2 buah lubang, tapi ternyata cuma 1 aja. Dan ini suaranya lumayan noticeable sih di mode performance ya. Nggak dalam kategori yang mengganggu banget, cuma ini kerasa lah di kuping gitu. Sama satu lagi, semoga Lenovo juga bisa kasih kita custom fan curve yang bisa advanced user itu bisa misalnya lebih bisa ngatur lah profile sendiri sesuka kayak gimana. Dan so far gue lihat juga di settingan sekarang, settingan bawaan, temperatur si Legion Go ini nggak pernah di atas 75, bahkan nggak pernah nyampe 80 rasanya gitu. Ya jadi mungkin masih possible juga untuk kurangin dikit kecepatan fan-nya dan dapat kombinasi antara noise performance sama suhu yang masih bakalan optimal juga. Plus memang speakernya juga ini tuh dia upward, jadi speakernya ke arah atas. Kadang-kadang berasa agak sedikit kurang nendang, tapi buat overall experience menurut gue masih oke-oke aja. Oke, terakhir gue mau bahas sedikit soal si ergonomics-nya. Nah, Lenovo Legion Go ini bisa dibilang handheld yang gede ya ketika di-compare kayak sama Steam Deck kayak gitu. Cuma buat gue, personally ini tuh nggak berat.
tapi cukup berasa ketika dipegang dalam jangka waktu yang lumayan, misalnya di atas 1 jam. Nah, untung aja kita bisa lepaskan si kontrolernya ini dan kita bisa ada stand-nya juga di belakang kan. Jadi lebih enak, nggak usah kita pasang-pasang stand aksesoris tambahan lagi. Dan satu yang gua berasa adalah di lekukannya controller nih, yang lumayan berasa, bikin tangan juga lumayan berasa pegel kayak gitu, dan kalau dipegang lama sama tabletnya jadi kurang nyaman. Tapi pasti copot sih, menurut gua masih oke-oke aja. Dari segi kontrolnya sendiri menurut gua ini udah oke banget, analognya luwes buat main FIFA, ini the best sih menurut gua. Di padnya aja sih memang agak tipis, jadi mungkin kurang cocok untuk yang main fighting games ya. Tombol ABXY ini juga klikinya enak, cuma satu aja nih yang gua agak belum terbiasa, yaitu tombol start select yang ada di kiri. Itu tuh kadang agak bikin linglung ya, karena biasanya kan kalau misalnya kita lagi main games racing kan kita kontrolnya semua ada di jempol kiri itu, terus buat pencet start kita harus lepas si analognya gitu, jadi agak biasanya kan ada di kanan gitu, start kiri select. Oke, so itu tadi guys. Kesimpulannya gimana buat Lenovo Legion Go? Buat gue sih Legion Go ini udah jadi sebuah langkah awal yang oke banget dari Lenovo ya di dunia handheld gaming PC. Ya fiturnya beda dibanding yang lain ya, yang dikasih paling komplit di dunia handheld gaming PC. Yang ngebikin ini tuh nggak cuma cocok buat gaming, tapi tadi juga buat hal-hal lain, buat multimedia, sampai kerja tipis-tipis itu pun masih bisa. Nah buat gue sendiri, ini adalah handheld gaming yang buat main FIFA, ini paling enak di antara handheld Windows lain yang gue pernah coba. Tinggal Lenovo aja nih, gue harap mengoptimalisasikan software yang ada di sini buat lebih matang lagi ke depannya. Nah dari segi harga sendiri, memang Lenovo Legion Go ini lebih tinggi dibandingkan sama kompetitor, yaitu di harga 13,5 juta rupiah. Tapi memang Lenovo Legion Go juga ngasih fleksibilitas yang nggak dimiliki sama kompetitor lain gitu. Nah gimana pendapat kalian soal Lenovo Legion Go? Boleh banget ditulisin di kolom comment section di bawah. Dan itu aja, thank you semua yang udah nonton videonya, semoga bermanfaat, dan kalau iya bantu dengan klik tombol jempol, jangan lupa juga subscribe ke Base YouTube channel, hidupin notification-nya, dan itu aja, nama gue Marvin. Thank you so much for your time and I'll see you guys on the next video. Ciao. Lupa gue tempel tadi, terus kita ganti ke FPS mode, bisa dicopot.